Sudah kuduga, semua ini pasti ada mainnya. Suara itu berdesis tajam, teredam oleh bunyi bising ban motor yang lewat di jalanan kota Wonosobo. Warno, si penjual batagor yang berusia akhir 40-an, menyeka keringat di dahinya dengan lengan kemeja lusuh. Matanya yang merah menatap nanar ke arah gerobak cilok kinclong yang terparkir tidak jauh darinya, tepat di depan pagar besi sekolah dasar negeri 03. "Main apa, Mas Warno?" tanya Bu Imah penjual es tebu di sampingnya. Suaranya pelan dan berhati-hati. Warno mendengus. Kepulan asap dari gorengan batagornya seakan ikut membawa amarah yang membara di dadanya. Apanya lagi? Kalau bukan dagangan si Usman itu, Bu. Lihat saja. Sudah sebulan dia mangkal. Tahu-tahu pembeli saya pindah semua. Cilok melulu yang dicari anak-anak. Batagor saya sudah kayak barang rongsokan, Bu. Bu Imah menunduk, sibuk memutar mesin penggiling tebu. Mas Warno ini, itu kan rezeki. Sudah diatur sama Gusti Allah. Lagian ciloknya Mas Usman emang enak kok. Bumbu kacangnya beda. Mungkin rezekinya dia lagi deres, Mas. Warno menoleh cepat. Tatapannya menyalang. Rezeki? Jangan-jangan bukan rezeki halal. Cilok baru, gerobak baru, tapi larisnya kayak pabrik gula. Saya sudah 8 tahun jualan di sini, Bu. Jualan batagor 8 tahun. Dan anak-anak itu tahu rasa batagor saya. Kenapa sekarang jadi buta rasa mendadak? Bu Imah tidak menjawab lagi. Ia tahu hati Warno sedang digerogoti cemburu. Usman, subjek pembicaraan panas itu, sama sekali tidak menyadari gejolak api yang ia timbulkan. Ia adalah seorang pria berusia 40 tahun dengan perawakan sederhana, senantiasa memancarkan aura ketenangan. Saat ini, ia sedang sibuk melayani kerumunan murid-murid SD yang baru saja keluar gerbang, menyerbu gerobak ciloknya, seolah tak ada hari esok. "Mang, 1 porsi yang sedang pedas ya. Aku 5.000 beli, pakai saus manis." Keramaian itu adalah pemandangan sehari-hari yang menghangatkan hati Usman. Ia selalu yakin ini adalah berkah dari Allah, buah dari tirakat dan kedisiplinan ibadahnya. Bahkan saat ramai-ramainya seperti ini, ketika suara azan zuhur berkumandang dari Masjid Jami' yang berjarak 300 meter, Usman akan menghentikan aktivitasnya. "Nak, tunggu sebentar ya. Azan sudah berkumandang. Kalian sabar ya, jangan berantem. Bapak sholat dulu," ujarnya sambil tersenyum ramah. Tangannya sigap menutup panci cilok dan mengunci gerobak. Murid-murid itu sudah hafal. Mereka akan menunggu. Sebagian duduk di emperan toko, sebagian lagi bermain petak umpet, sambil terus menjaga gerobak cilok Usman. Tindakan ini, meninggalkan gerobak yang penuh uang dan dagangan hanya demi menunaikan sholat tepat waktu berjamaah, adalah hal yang jarang dilakukan oleh pedagang lain, dan justru menjadi ciri khas yang disukai banyak orang di Wonosobo. Melihat adegan itu, rahang Warno mengeras. Ia melihatnya bukan sebagai kesolehan, melainkan sebagai sebuah kesombongan. Sok suci. Batin Warno penuh benci. Kau pikirannya kau yang bisa bertirakat? Kalau cara bersih tidak mempan, jangan salahkan aku kalau aku pakai cara kotor. Di hari itu, dendam Warno mencapai puncaknya. Ia pulang dengan satu tekad, menghancurkan rezeki Usman. Malam harinya, Warno mendatangi seseorang yang ia kenal sejak lama. Seseorang, orang pintar di sudut Wonosobo yang terkenal dengan keahliannya dalam mengunci rezeki orang. Bukan dukun santet kelas berat, melainkan hanya penyedia pengganggu ringan yang bekerja secara halus. Di hadapan Warno, si dukun tua itu membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tidak ia pahami. Ia mengoleskan minyak berbau aneh pada sebuah kantong kain kecil yang berisi campuran rempah kering dan rambut. Gantungkan ini di dahan pohon yang menghadap ke dagangannya, perintah si dukun,
Matanya berkedip penuh misteri. Rezekinya akan terasa pahit, pembelinya akan hilang rasa, dagangannya akan cepat basi. Ini bukan untuk melukainya, hanya untuk memberinya pelajaran agar tahu diri. Warno mengangguk. Hatinya terasa dingin namun puas. Ia membayar mahar yang diminta dan kembali ke rumahnya dengan membawa kantong kain jimat itu. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Warno sudah berada di depan SD. Ia menatap gerobak Usman yang masih tertutup kain terpal. Dengan hati-hati, ia memanjat pohon trembesi tua di dekat sana dan mengikat kantong kecil itu di dahan tertinggi, tepat di mana angin akan membawanya berhembus ke arah gerobak cilok Usman. 3 hari setelah itu, keanehan mulai menimpa Usman. Awalnya hanya keluhan kecil. Seorang ibu mengembalikan cilok yang baru dibeli anaknya. "Mas Usman, kok ciloknya hari ini agak aneh ya rasanya? Anak saya bilang ada rasa tanah, kayak ada debu," kata si ibu. Wajahnya kebingungan. Usman mencicipi. Rasa ciloknya seperti biasa, kenyal gurih, dan bumbu kacangnya manis pedas, pas di lidah. Ia hanya tersenyum dan mengganti pesanan si ibu. Namun, keanehan itu membesar. Cilok yang biasanya bertahan segar hingga malam hari, kini sudah terasa asam dan berlendir di sore hari. Beberapa kali, bumbu kacang yang baru ia racik pagi hari mendadak berbau apek menjelang sholat asar. Padahal ia menyimpannya dengan sangat baik. Yang paling parah, anak-anak mulai kehilangan minat. Kerumunan yang dulu selalu mengular di depan gerobaknya kini berkurang drastis. Mereka masih membeli, tapi porsinya mengecil, dan seringkali mereka tampak ragu-ragu saat hendak menyantapnya. Usman merasa sangat terpukul. Ia sudah mencoba mengganti semua bahan baku, menggunakan minyak terbaik, dan bahkan membeli air mineral kemasan untuk merebus ciloknya. Tetapi hasilnya nihil. Rasa aneh itu selalu ada, samar, namun cukup kuat untuk membuat pelanggan setianya berpaling. Sambil menghitung pemasukan yang anjlok drastis, Usman teringat pesan dari gurunya, seorang kiai sepuh di desa asalnya, tentang pentingnya menjaga diri dari gangguan ain atau pandangan iri atau sihir, santet, guna-guna. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke kampung dan berkonsultasi dengan Kiai Nur. Perjalanan ke desa Kiai Nur terasa panjang dan sunyi. Begitu sampai, Usman disambut dengan hangat oleh sang kiai, seorang pria paruh baya dengan sorban putih dan janggut yang mulai memutih. Usman menceritakan semua keanehan yang menimpa dagangannya. Ia menceritakan bagaimana ia disiplin beribadah, bagaimana dagangannya laris manis, dan bagaimana mendadak rasa ciloknya berubah. Kiai Nur mendengarkan dengan seksama, matanya tertutup rapat. Setelah Usman selesai, Kiai Nur membuka mata, tatapannya menembus. "Usman, sesungguhnya setiap rezeki yang datang dari jalan yang benar akan selalu mendatangkan ujian dan penyakit hati bagi orang lain," ujar Kiai Nur dengan suara berat. "Ada yang tidak suka dengan kesuksesanmu, ada yang iri, dan ia menggunakan cara kotor untuk mengganggu sumber penghidupanmu." Usman terhenyak. Apakah ini, Kiai, semacam sihir? Gangguan ringan, namun nyata. Ini adalah kiriman dari seorang pedagang yang merasa tersaingi olehmu. Ia tidak ingin melihatmu sukses. Kiai Nur meminta Usman membawa serta gerobak ciloknya. Di halaman rumah Kiai Nur yang hening, di bawah cahaya bulan yang remang, sebuah ritual pembersihan pun dimulai. Kiai Nur mengambil segelas air, kemudian mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama surat-surat pelindungan, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang khusus tentang pembatalan sihir. Suara lantunan itu begitu merdu. Namun bagi Usman yang duduk di sampingnya, ada getaran spiritual yang kuat, seperti menyaksikan pertempuran tak kasat mata. Setelah pembacaan selesai, Kiai Nur memercikkan air ruqyah itu ke seluruh bagian gerobak. Ketika air itu menyentuh bagian bawah gerobak, tiba-tiba terdengar suara mendesis halus.
Seperti percikan api yang padam di air, Usman merinding. "Sudah bersih, Nak," kata Kiai Nur tersenyum lega. "Jualanlah seperti biasa, dengan hati yang ikhlas. Ibadahmu, sholat 5 waktumu itu adalah benteng paling kuat. Jangan pernah tinggalkan itu, dan jangan pula kau balas kejahatan dengan kejahatan." Usman berpamitan dengan hati yang jauh lebih tenang. Sekembalinya Usman ke Wonosobo, disambut dengan keajaiban. Begitu ia kembali mangkal di depan SD keesokan harinya, aroma ciloknya ngambreng kembali menggugah selera. Anak-anak kembali menyerbu, mengantri dengan riang. Rasa ciloknya kembali sempurna, bumbu kacangnya kembali legit. Melihat pemandangan itu, Warno yang awalnya merasa menang karena dagangan Usman sempat merosot, kini merasakan pukulan telak. Ia tahu kiriman gaibnya telah dibatalkan. "Asu, orang itu punya benteng yang kuat," umpat Warno dalam hati. Ia membanting serbet kotor ke meja gerobaknya. Wajahnya gelap, urat lehernya menegang. Kecemburuan telah berubah menjadi kebencian murni, dan kebencian murni ini menuntut pembalasan yang lebih kejam. Warno tidak lagi hanya ingin merusak rezeki Usman, ia ingin melumpuhkannya secara fisik, agar pria sok suci itu tidak pernah bisa berdiri di samping gerobaknya lagi. Warno menghubungi kenalan yang lebih gelap lagi. Kali ini ia tidak mencari pengganggu ringan, melainkan seorang dukun santet yang namanya dikenal angker di kaki gunung Sindoro. Dukun itu, yang dikenal dengan panggilan Mbah Wiryo, adalah pria tua kurus dengan mata yang selalu merah, tinggal di sebuah gubuk terpencil yang dikelilingi pohon-pohon bambu kuning. Di malam yang pekat, Warno menceritakan niatnya. Mbah Wiryo mendengarkan, sesekali menyeruput kopi hitam kental yang disajikan di hadapannya. "Orang itu punya pagar dari orang alim," kata Mbah Wiryo, suaranya serak. "Jika hanya rezeki yang kau kunci, pagarnya akan menangkis. Kita harus menyerang pemiliknya langsung, melumpuhkan raganya." Warno menelan ludah. Ia tahu ini adalah jalan yang tidak bisa ditarik kembali. "Saya ingin dia lumpuh, Mbah. Tidak bisa bergerak. Cukup itu saja. Berapa maharnya?" Mbah Wiryo menyebutkan jumlah uang yang besar, ditambah syarat-syarat aneh, seperti kembang 7 rupa dan potongan kuku dari mayat yang baru dikubur. Warno memenuhi semua persyaratan itu, didorong oleh amarah yang sudah membutakan mata hatinya. Dukun itu memulai ritual. Ia menancapkan paku panjang yang sudah dimantrai di atas foto yang diberikan Warno. Foto Usman saat sedang bersedekah di pinggir jalan. Asap kemenyan memenuhi ruangan, diikuti bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara ribuan lalat yang berdengung di telinga Warno. Dukun itu berjanji, dalam beberapa hari ke depan, serangan santet pelereman, santet pelumpuh, akan mendarat di tubuh Usman, membuatnya terkulai lemas tanpa bisa dijelaskan secara medis. Beberapa hari sebelum serangan santet itu dijadwalkan mendarat, Usman memutuskan untuk mencoba peruntungan di daerah lain, di sebuah kampung yang terletak agak jauh dari pusat kota Wonosobo. Hari itu dagangannya lumayan ramai. Usman menuntun gerobaknya melewati gang-gang sempit. Ketika ia tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak antik namun sedikit terawat, pagar kayunya dihiasi ukiran naga kecil yang lucu. Namun, di balik kelucuan itu terpancar aura yang kuat, berbeda dari rumah-rumah di sekitarnya. Di depan rumah itu, berdiri seorang lelaki tua yang sekilas tampak biasa, namun gayanya nyentrik. Ia mengenakan sarung batik yang dibalut kemeja lurik dan kepalanya ditutup peci miring. Usianya sekitar 70 tahun. Itulah Mbah Margono. "Weh, Mas Cilok," panggil Mbah Margono. Suaranya cempreng. Mbah Margono tersenyum lebar, menampakkan giginya yang tinggal separuh. Usman mengerem gerobaknya. "Nggih, Mbah, ada yang bisa saya bantu?" "Bantu? Yo bantu si perutku tole.
Aku ini dari tadi lapar. Istriku masakannya belum matang. Coba aku mau beli 1 porsi yang pedas pol. Mbah Margono tertawa renyah, tawanya yang konyol. Usman tersenyum melihat tingkah Mbah Margono yang tampak seperti kakek-kakek ceroboh. Ia mulai menyiapkan cilok pesanan Mbah Margono. Namun saat Usman tengah serius meracik bumbu, Mbah Margono mendadak terdiam. Senyumnya lenyap. Matanya yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi sepasang mata tajam yang menembus, seolah melihat menembus raga Usman. Mbah Margono adalah seorang spiritualis kejawen tingkat tinggi, namun dengan pembawaan yang santai dan sedikit ceroboh. Beliau dapat melihat energi, aura, dan bahkan benang takdir yang melilit seseorang. Dan saat ini ia melihat sebuah energi hitam, tebal, dan jahat meluncur menuju Usman. Sebentar lagi akan menghantam. Wes, cukup pedesnya leh, ujar Mbah Margono. Suaranya kini pelan dan serius, sangat berbeda dari sebelumnya. Usman menyerahkan mangkuk cilok. Saat tangan mereka bersentuhan, Mbah Margono menahan tangan Usman sedikit lebih lama. Ger, kamu ini orang baik. Aura ibadahmu kuat, tapi ada hawa hitam yang mau merusakmu. Ini bukan lagi soal rezeki, ini soal nyawa dan raga, bisik Mbah Margono. Matanya melirik ke arah timur, tempat di mana Mbah Wiryo sedang menyelesaikan ritual santetnya. Usman terkejut. Ia ingat perkataan Kiai Nur. Ada apa, Mbah? Hati-hati dan waspada ya leh. Beberapa hari ke depan ada sesuatu yang sangat tidak baik akan menimpamu. Kiriman jahat. Ingat, bentengmu adalah imanmu. Jangan goyah. Tapi jika terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diobati dokter manapun, Mbah Margono menghela nafas. Minta tolong, suruh orang datang ke sini. Bilang saja panggil Mbah Margono. Mengerti? Usman menatap Mbah Margono. Hatinya dilingkupi rasa was-was, namun keyakinan yang ia peluk lebih besar dari rasa takut. Nggih, Mbah, saya akan berhati-hati. Tapi saya percaya ada Allah yang menjaga saya, Mbah. Insya Allah benteng saya tidak akan tembus, jawab Usman dengan kemantapan hati. Mbah Margono tersenyum. Senyum tulus yang kembali disertai tawarnya yang sedikit konyol. Bagus. Keyakinanmu itu yang penting. Sekarang aku mau menikmati cilok pedas pol ini. Sana-sana jualan lagi. Usman membungkuk hormat, mendorong gerobaknya menjauh, meninggalkan Mbah Margono yang kembali tampak seperti kakek-kakek lucu, asik menyeruput kuah cilok. Namun di dalam hatinya, Usman menyimpan baik-baik peringatan Mbah Margono. 2 hari berlalu. Usman berjualan seperti biasa di depan SD. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Ia merasa lelah yang tidak wajar, seperti seluruh energinya disedot perlahan-lahan. Saat tengah meracik bumbu kacang untuk seorang pembeli terakhir, tiba-tiba pandangannya menggelap. Kepalanya terasa berat, dan seluruh tubuhnya seperti dialiri listrik yang dingin, menjalar dari ujung kaki ke tulang punggung. Duk. Usman tanpa sengaja menjatuhkan botol kecap. Suara pecahnya botol itu membuat anak-anak yang tersisa terkejut. Mas Usman, panjenengan kenapa? Tanya salah satu ibu penjual gorengan di dekatnya. Saya tidak tahu, tiba-tiba lemas, jawab Usman. Suaranya bergetar, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Perasaan tidak enak, sensasi mencekam yang tak bisa dijelaskan memenuhi dadanya. Ia teringat peringatan Mbah Margono. Tanpa pikir panjang, ia segera menutup dagangannya, memasukkan uang hasil jualan ke dalam tas kecil, dan mendorong gerobaknya pulang dengan sisa tenaga yang ia miliki. Perjalanan pulang yang biasanya memakan waktu 15 menit terasa seperti berjam-jam. Kakinya terasa seperti timah, berat dan kaku. Sesampainya di rumah petak sederhananya, ia disambut oleh istrinya, Khadijah, seorang wanita sederhana yang selalu setia menemaninya. Mas,
kok cepat sekali pulangnya? Ada apa? Tanya Khadijah, melihat suaminya yang pucat pasi. Aku tidak enak badan dia. Tolong bantu aku ke kamar. Aku harus rebahan, pinta Usman. Suaranya sudah terdengar sangat lemah. Baru saja ia melangkah memasuki ambang pintu kamar, tubuhnya ambruk. Astagfirullah mas, Khadijah menjerit panik. Usman jatuh ke lantai. Ia masih sadar, matanya terbuka lebar, namun seluruh ototnya menolak untuk digerakkan. Tubuhnya terasa seperti batu yang sangat berat, terkunci di tempat. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanya erangan samar. Lidahnya kaku, terkunci di langit-langit mulut. Khadijah menangis histeris. Ia segera meminta pertolongan tetangga. 2 orang tetangga laki-laki bergegas membopong tubuh Usman yang lemas namun terasa berat sekali, membawanya ke atas dipan di kamar. Melihat kondisi Usman yang mengerikan, sadar penuh namun tak bisa bergerak, Khadijah dan tetangga memutuskan untuk segera membawanya ke rumah sakit umum daerah Wonosobo. Di rumah sakit, Usman diperiksa secara insentif. Dokter spesialis saraf didatangkan. Mereka melakukan pemeriksaan darah, ronsen, bahkan CT scan kepala. Setiap jarum suntik yang menembus kulitnya, setiap sentuhan alat medis yang dingin, Usman merasakannya dengan jelas. Ia merasakan semua, namun ia tidak bisa merespons, tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa berkedip cepat untuk memberitahu bahwa ia kesakitan. Ini adalah teror yang tak terlukiskan, terperangkap dalam tubuh sendiri, menjadi tahanan di raga sendiri. Setelah serangkaian pemeriksaan, Dr. Agung, seorang spesialis saraf yang terkemuka di Wonosobo, menggelengkan kepala. Bagaimana dok? Suami saya sakit apa? Tanya Khadijah. Matanya bengkak karena terus menangis. Dr. Agung menatap Khadijah dengan tatapan bingung yang sangat profesional. Dari hasil pemeriksaan, kami tidak menemukan adanya kelainan neurologis. Saraf-sarafnya normal. Tidak ada stroke, tidak ada pendarahan, tidak ada kelumpuhan otot. Semua organ vitalnya bekerja dengan baik. Lalu kenapa dia tidak bisa bergerak, dok? Kami tidak bisa menjelaskan secara medis, Bu. Ini di luar kompetensi kami. Kami hanya bisa menyarankan untuk dibawa pulang dan mungkin mencari pengobatan alternatif jika kondisinya tidak membaik dalam 24 jam kemudian. Usman yang terbaring di ranjang mendengar semua percakapan itu. Rasa putus asa menyelimutinya. Ia ingin berbisik, "Ini bukan penyakit, ini kiriman. Hubungi Mbah Margono." Namun hanya mata yang bisa ia gerakkan dan itu pun terbatas. Dengan hati remuk, Khadijah terpaksa membawa suaminya pulang. Kembali di rumah, kondisi Usman semakin memburuk. Suasana rumah menjadi mencekam. Khadijah hanya bisa membacakan ayat-ayat suci di samping suaminya. Air matanya tak pernah kering. Usman terbaring di ranjang, tubuhnya kurus dalam beberapa hari, seolah hidupnya disedot habis oleh makhluk tak terlihat. Seluruh badannya terasa dingin, namun dahinya selalu berkeringat. Ia berusaha keras. Ia fokus pada satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan, jari telunjuk kanannya. Ia mengumpulkan semua energi yang tersisa, semua kemauan, semua tekad. Sedikit demi sedikit, ia mencoba menggerakkan jari itu. Setelah berjuang selama hampir 1 jam, jari itu berkedut. Khadijah yang sedang menyuapi suaminya air dengan sendok, yang sulit dilakukan karena mulut Usman hampir terkunci, menyadari gerakan itu. Mas, sampean bisa dengar aku? Sampean mau sesuatu? Khadijah mendekatkan telinganya. Usman mencoba mengangguk. Gerakan kepalanya hanya sebatas getaran kecil. Ia kembali fokus pada jari telunjuknya, mengarahkannya ke meja kecil di samping ranjang, tempat istrinya sering meletakkan kertas dan pulpen. Khadijah mengerti. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas dan pena, lalu meletakkannya di telapak tangan Usman. Luar biasa. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki dan dengan gerakan yang sangat lambat, Usman mulai menulis. Tangannya mencengkram pena
Goresan di kertas itu tampak patah-patah, hampir tak terbaca. Khadijah menanti dengan jantung berdebar. Akhirnya, Usman melepaskan pena. Khadijah mengambil kertas itu dan membacanya dalam cahaya lampu teplok yang remang-remang. Hanya ada 2 kata, Mbah Margono. Khadijah mengerutkan dahi. Ia tidak mengenal nama itu, tapi melihat betapa seriusnya usaha suaminya, ia segera memanggil tetangga lagi. Pak, tolong tanyakan ke seluruh pelosok kampung ini. Cari orang bernama Mbah Margono. Suami saya memintanya. Keesokan harinya, setelah mencari dengan susah payah, salah satu pemuda tetangga berhasil menemukan rumah nyentrik dengan ukiran naga kecil. Ia menjelaskan kondisi Usman kepada Mbah Margono. Mbah Margono yang saat itu sedang asyik membetulkan sarang burungnya yang miring, langsung menghentikan pekerjaannya. Ekspresinya yang tadinya jenaka langsung berubah menjadi tegang, serius, dan dingin. Katakan pada keluarganya, aku datang sekarang juga. Sore harinya, Mbah Margono tiba di rumah Usman. Ia tidak datang sendiri. Ia membawa tas lempang tua yang berisi berbagai macam benda aneh. Keris kecil tanpa sarung, beberapa lembar daun sirih yang sudah mengering, dan sebotol air yang warnanya keruh. Khadijah menyambutnya dengan rasa hormat dan panik. Ia segera mengantar Mbah Margono ke kamar Usman. Begitu Mbah Margono menginjakkan kaki di ambang pintu kamar, ia berhenti. Udara di dalam ruangan itu terasa berat, dingin, dan berbau anyir yang samar. Mbah Margono merasakan energi jahat yang sangat pekat, seperti kabut hitam yang mengikat raga Usman. Ya Allah, ini memang kiriman kelas berat, gumam Mbah Margono. Ia berjalan mendekati ranjang, sama sekali tidak peduli pada Khadijah dan tetangga yang berdiri tegang di belakangnya. Ia menatap lurus ke mata Usman. Usman yang sudah nyaris putus asa, kini merasakan aliran harapan yang samar dari tatapan Mbah Margono. Mbah Margono menunduk, meletakkan telapak tangannya di dahi Usman yang dingin. Tiba-tiba, tubuh Mbah Margono bergetar. Ia memejamkan mata, dan Khadijah melihat dari sela-sela jubah lurik Mbah Margono, otot-otot di lengan dan leher kakek itu menegang. Ijah, tolong ambilkan aku wadah berisi air yang baru direbus, masih panas. Perintah Mbah Margono. Suaranya dalam dan berwibawa, jauh dari kesan ceroboh yang ia tunjukkan saat membeli cilok. Khadijah bergegas. Saat Khadijah keluar, Mbah Margono mulai berbicara, bukan kepada Usman, melainkan kepada entitas yang mengikat tubuh Usman. Jin kiriman, aku tahu siapa kau dan siapa yang menyuruhmu. Lepaskan raga yang kau kunci ini. Dia dilindungi pagar langit. Jangan coba-coba kau langgar hak rezekinya, teriak Mbah Margono. Tiba-tiba dari sudut kamar terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Seperti tawa anak kecil yang diseret. Tawa itu diikuti suara mendesis seperti ular besar. Khadijah kembali membawa baskom berisi air panas. Mbah Margono mengambil keris kecil dari tasnya. Keris itu tampak usang, namun memancarkan cahaya biru samar di ujungnya. Mbah Margono mencelupkan ujung keris itu ke dalam air panas. Ia meniup air itu, kemudian membacakan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa yang bercampur bahasa Arab. Suara Mbah Margono kini menjadi mantra, bergetar, memenuhi ruangan dengan vibrasi yang mencekam. Akan kubakar kau yang mengganggu. Lepaskan! Mbah Margono tiba-tiba menyiramkan air panas yang sudah dimantrai itu ke dada Usman. Usman menjerit kesakitan. Jeritan pertama setelah berhari-hari terkunci. Ia merasakan panas yang luar biasa, namun bukan panas fisik air, melainkan panas dari energi yang dipancarkan air itu, seolah energi hitam yang mengikatnya terbakar oleh air suci. Khadijah hampir pingsan melihat suaminya menjerit kesakitan dan kulitnya memerah. Tahan nak, itu bukan air panas yang melukaimu. Itu pagar yang menghanguskan ikatan, kata Mbah Margono menenangkan. Mbah Margono kemudian mengambil daun sirih kering yang ia bawa. Ia melumatnya di telapak tangan, kemudian mengoleskannya ke seluruh punggung Usman. Saat ia melakukan ini, Usman kembali bergetar hebat di punggungnya.
Khadijah melihat urat-urat menonjol bergerak-gerak liar di bawah kulit, seolah ada sesuatu yang mencoba melarikan diri. Ini adalah santet pelerman tingkat tinggi, jelas Mbah Margono tanpa menoleh. Targetnya adalah mengunci raga di dunia nyata, membiarkan jiwa tersiksa di dalamnya. Pengirimnya pasti orang yang gelap hati, yang tidak peduli dengan dosa. Mbah Margono kini duduk bersila di samping Usman. Ia menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai memasuki kondisi meditasi yang dalam. Ia tidak lagi menggunakan suara, ia menggunakan kekuatan batinnya. Khadijah dan tetangga yang melihat pemandangan itu merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti ruangan. Padahal cuaca di luar Wonosobo saat itu sedang terik. Mereka mendengar suara bisikan tanpa sumber, seperti angin yang merangkak di lantai. Tiba-tiba, lampu teplok yang menerangi ruangan padam, seolah ditiup oleh sesuatu yang tak terlihat. Ruangan menjadi gelap gulita. La ilaha illallah, teriak Khadijah ketakutan. Jangan takut Dijah, ini adalah pertarungan. Energi jahat itu sedang melawan. Suara Mbah Margono terdengar, namun seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Selama hampir 1 jam, kamar Usman menjadi medan pertempuran gaib. Suara-suara benturan terdengar dari sudut ruangan, jeritan yang bukan dari manusia, dan bau hangus yang menyengat. Akhirnya, Mbah Margono membuka mata. Wajahnya sangat lelah dan keringat membasahi seluruh pecinya. Sudah lepas, katanya, suaranya serak. Ikatan di raganya sudah lepas. Usman yang tadinya kaku, kini bisa menggerakkan jari-jarinya, lalu tangannya, dan perlahan-lahan ia mencoba bangkit. Ia belum pulih sepenuhnya. Tubuhnya masih lemas, namun ia sudah bebas. Ia bisa berbicara. Mbah, matur nuwun, terima kasih, bisik Usman, matanya berkaca-kaca. Mbah Margono menghela nafas panjang. Usman, aku sudah lepaskan ikatan, tapi santet ini memiliki sistem pengembalian. Jika dihancurkan di tengah jalan, energi itu akan kembali ke sumber asalnya. Ada 2 pilihan. Mbah Margono memandang Khadijah dan Usman bergantian. Pilihan pertama, aku hilangkan santet itu sepenuhnya. Aku ruqyah sampai bersih. Tapi konsekuensinya, si pengirim santet akan tahu bahwa kau dilindungi. Dia akan mengirim lagi dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat. Dan mungkin aku tidak akan bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Usman mendengarkan dengan tenang. Pilihan kedua, lanjut Mbah Margono, nadanya kini sangat serius, adalah mengirimnya kembali. Biarkan energi santet ini yang sudah aku bersihkan dari nama dan tujuan kembali ke pengirim asalnya. Biarkan dia merasakan apa yang ia kirimkan padamu. Khadijah langsung menangis. Jangan Mbah, jangan sampai suami saya berbalik jadi pendendam. Bukankah kita tidak boleh membalas kejahatan? Usman menatap Mbah Margono. Meskipun lemah, matanya memancarkan ketegasan. Ia teringat Kiai Nur yang berpesan untuk tidak membalas kejahatan. Namun ia juga tahu, jika ia memaafkan kali ini, nyawanya dan rezekinya akan terus diancam. Mbah Margono tersenyum tipis. Ini bukan dendam Dijah, ini adalah hukum alam. Setiap energi yang dilepaskan harus kembali ke sumbernya. Ini adalah pertahanan, bukan serangan. Aku hanya menepuk kembali energi yang ia kirim. Aku hanya membersihkan rumahmu dan mengembalikannya ke alamat pengirim yang tertulis di paketnya. Mbah Margono menunggu keputusan Usman. Udara di ruangan itu kembali hening, dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Ini adalah keputusan moral dan spiritual yang sangat berat. Usman menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan sisa kekuatan dan keyakinannya. Ia melihat wajah istrinya yang ketakutan, dan ia teringat wajah Warno, penjual batagor yang penuh kebencian. Mbah Margono, ujar Usman, suaranya pelan dan bergetar. Saya tidak ingin membenci,
Tapi saya harus melindungi keluarga dan rezeki yang sudah Allah berikan. Jika memang ini adalah hukum alam dan bukan keinginan hati saya untuk membalas, tolong Mbah, lakukan yang terbaik menurut hukum alam itu. Mbah Margono mengangguk. Tatapannya kini berubah dingin dan penuh tekad. Baik nak, keputusanmu sudah bulat. Biarlah pengirim itu yang bertanggung jawab atas apa yang ia tanam. Mbah Margono kemudian mengambil secari kertas putih dan mulai menuliskan mantra yang rumit dengan tinta hitam pekat. Ia membakar kertas itu. Asapnya yang tebal melayang keluar dari jendela kamar dan melesat ke langit Wonosobo. Asap itu yang membawa energi santet yang sudah dibalikan tujuannya, kini meluncur dengan kecepatan tak terlihat kembali ke tempat asal ia dikirimkan. Ketika asap dari kertas yang dibakar Mbah Margono melesat keluar jendela, asap itu tidak langsung menghilang. Ia membentuk gumpalan hitam padat di udara, berputar kencang, membawa serta energi santet Palereman yang telah dicuci. Kini berbalik arah menuju pengirimnya, Warno. Pelereman, santet Pelereman. Namun hanya sekejap kemudian, Mbah Margono tersentak. Seluruh tubuhnya menegang kaku, persis seperti kondisi Usman beberapa saat yang lalu. Keringat dingin kembali membanjiri dahinya. "Dijah, cepat ambil keris kecilku," perintah Mbah Margono. Suaranya tercekat dan berat, seperti ada yang mencekik tenggorokannya. Khadijah yang baru saja lega, kembali panik. Ia melihat Mbah Margono tampak jauh lebih kesakitan daripada Usman tadi. "Bah, ada apa?" Dukun itu, dia tahu. Dia memasang penjaga di jalur kiriman. Dia menyerangku langsung secara astral. Mbah Margono mencoba merangkak, meraih tas lempangnya. Khadijah dengan sigap mengambil keris kecil yang tadi dipakai Mbah Margono untuk memercikan air panas dan menyerahkannya. Mbah Margono menggenggam keris itu. Matanya terpejam kuat, bibirnya komat kamit, membaca serangkaian mantra tolak bala dari kejawen. Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok drastis. Dinding kamar terasa bergetar dan debu-debu halus berjatuhan dari atap. Usman yang sudah bisa duduk bersandar di bantal, melihat dengan mata kepala sendiri teror yang tak dapat dilihat oleh indera normal. Tepat di hadapan Mbah Margono yang bersila, muncul sesosok bayangan hitam raksasa. Sosok itu tingginya mencapai langit-langit. Wujudnya seperti manusia, namun seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, dengan sepasang mata merah menyala-nyala seperti bara api. Sosok itu adalah perwujudan energi amarah dan ilmu hitam yang dilindungi oleh Mbah Wiryo, si dukun santet. Itu adalah khodam penjaga yang ditugaskan untuk menjaga jalur santet agar tidak bisa dikembalikan. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, namun keberadaannya menghimpit Khadijah dan Usman hingga sulit bernafas. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik tubuh Mbah Margono yang kecil. "Kau lancang, kakek tua." Suara itu terdengar di benak Khadijah dan Usman, bukan melalui telinga, melainkan langsung ke otak, menggema memekakan. "Kau mencampuri urusan yang bukan bagianmu. Kau akan kutemani di neraka jahanam." Bayangan hitam itu mengangkat tangannya yang besar dan panjang, bersiap menghantam Mbah Margono. Mbah Margono tanpa membuka mata mengayunkan keris kecilnya ke udara. Dari keris itu memancar cahaya putih kebiruan yang sangat terang, disertai suara zikir yang sangat kuat, seolah ribuan orang sedang melantunkan ayat-ayat suci. Itu adalah manifestasi dari tirakat Mbah Margono yang bertahun-tahun lamanya dikombinasikan dengan ilmu kejawen yang ia kuasai. Cahaya putih itu berbenturan dengan bayangan hitam, menghasilkan suara ledakan yang hanya terdengar di dimensi astral. Namun dampaknya terasa jelas di dunia nyata. Kaca jendela kamar Usman mendadak pecah berkeping-keping, hancur lebur seolah terkena ledakan sonik. Khadijah menjerit, memeluk Usman erat-erat.
Mbah Margono tahu serangan bayangan hitam itu hanya berfungsi sebagai pengalih perhatian. Serangan sesungguhnya dari Mbah Wiryo sedang meluncur di jalur energi lain, bertujuan langsung ke jantung batin Mbah Margono. Di tengah pertarungan cahaya dan kegelapan di dalam kamar, Mbah Margono merasakan tusukan yang sangat dingin menusuk dari bawah tulang rusuknya. Ia terbatuk, darah kental keluar dari hidungnya, membasahi jubah luriknya. Ad-Dohir, Ad-Dohir, bisik Mbah Margono menyebutkan salah satu nama suci Allah Asmaul Husna yang bermakna yang maha nyata. Ia menghendakkan kakinya ke lantai, seolah-olah sedang menancapkan paku besar ke bumi. Hentakan itu bukan hanya guncangan fisik, hentakan itu adalah kunci yang mengunci energi gaib yang menyerang. Mbah Margono dengan mata terpejam dan tubuh yang gemetar mulai menyalurkan semua energinya ke bayangan hitam itu. Kembali kau ke tempatmu. Kau adalah kotoran yang harus dibuang, teriak Mbah Margono. Suaranya sudah seperti raungan singa yang terluka. Bayangan hitam itu meraung dalam diam. Tubuhnya mulai menciut, seolah ditarik paksa ke dalam lubang hitam yang tak terlihat. Semakin bayangan itu melawan, semakin kuat Mbah Margono menekan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu mengeluarkan suara jeritan panjang yang memilukan. Suara yang membuat Hadijah langsung pingsan tak sadarkan diri di pelukan Usman. Khodam penjaga Mbah Wiryo telah kalah. Bayangan itu lenyap, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau belerang yang samar. Mbah Margono membuka matanya. Ia terengah-engah. Tubuhnya lemas seperti tidak memiliki tulang. Namun, senyum tipis puas terukir di wajahnya. Sudah beres, Le. Jalurnya sudah bersih, bisik Mbah Margono kepada Usman. Suaranya nyaris hilang. Sekarang kita tunggu karma itu bekerja. Jauh di gubuknya yang terpencil di kaki Gunung Sindoro, dukun Mbah Wiryo sedang bersila di depan altar sesajennya. Ia tersenyum sinis, yakin bahwa santet pelereman yang ia kirimkan, yang kini mencoba dikembalikan oleh kakek nyentrik di Wonosobo, pasti telah mengenai sasarannya. Khodam penjaganya adalah pagar terkuat yang ia miliki. Tiba-tiba, gubuknya bergetar hebat. Bau asap kemenyan yang biasanya menenangkan mendadak berubah menjadi bau hangus yang menyengat. Mbah Wiryo membuka mata merahnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa, persis seperti yang dirasakan Mbah Margono tadi. Sebuah tusukan dingin yang menusuk jantung batinnya. Namun kali ini, serangan itu lebih dari sekedar tusukan. Serangan itu adalah pengembalian penuh dari energi santet pelereman yang telah dibersihkan oleh Mbah Margono. Energi hitam yang ia kirimkan kini kembali padanya dengan kekuatan berlipat ganda, didorong oleh hukum alam yang tidak bisa ia lawan. Tidak mungkin, teriak Mbah Wiryo. Penjagaku sudah kalah. Santet itu tidak hanya melumpuhkan. Santet yang kembali itu membawa serta rasa sakit ketakutan dan keputusasaan yang dirasakan Usman selama berhari-hari terperangkap dalam raganya sendiri. Semua energi negatif itu kini menimpa Mbah Wiryo. Mbah Wiryo mencoba berdiri, namun kakinya mendadak kaku, persis seperti timah panas yang mengeras. Ia jatuh terduduk, tubuhnya terkulai lemas, sama persis seperti Usman. Dia sadar sepenuhnya. Dia mendengar suara kunang-kunang di luar gubuk. Dia mencium bau tanah basah, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia menjadi tahanan di raga sendiri. Santet pelereman itu telah mengunci tubuhnya dengan sempurna. Keputusasaan menerpanya. Dia tahu ini adalah balasan, tapi yang lebih mengerikan, di tengah kelumpuhan itu, dia mulai melihat. Tiba-tiba langit-langit gubuknya seakan menghilang. Mbah Wiryo melihat sosok bayangan hitam raksasa yang baru saja ia kirim, kini berdiri menjulang di atasnya. Bayangan itu tidak lagi memiliki mata bara. Matanya kini kosong, cekung, dan di tangan bayangan itu tergenggam paku panjang yang tadi ia gunakan untuk menancapkan santet ke foto Usman. Bayangan itu menunduk perlahan. Kau yang mengirim, kau yang harus menerima.
bisik suara bayangan hitam di benak Mbah Wiryo. Jeritan kengerian Mbah Wiryo tak terdengar di dunia nyata, hanya berupa bisikan ketakutan yang terkunci di tenggorokannya. Ia menyaksikan bayangan hitam itu perlahan namun pasti menancapkan paku panjang itu ke tengah dadanya, tepat di tempat ia menancapkan paku di foto Usman. Jeduk! Mbah Wiryo merasakan sakit yang luar biasa, melampaui batas penderitaan manusia. Darah segar menyembur dari mulutnya. Buah! Ia tersentak, mencoba berteriak lagi, namun hanya erangan lemah yang keluar. Keesokan harinya, beberapa warga yang kebetulan lewat menemukan gubuk Mbah Wiryo dalam keadaan porak-poranda. Dukun santet itu ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas altar sesajanya, dengan wajah pucat pasi dan ekspresi mata terbuka lebar yang dipenuhi kengerian yang tidak terlukiskan. Tidak ada luka fisik yang jelas, namun semua yang melihat tahu pria itu meninggal karena diserang secara gaib oleh ilmu yang ia ciptakan sendiri. Kembali ke rumah Usman. Setelah pertarungan astral berakhir, Mbah Margono membaringkan dirinya sebentar untuk memulihkan tenaga. Khadijah terbangun melihat Mbah Margono yang pucat. Ia menangis dan memeluk kaki kakek itu. Mbah, maafkan kami. Ini semua karena kami. Shh. Mbah Margono menghela nafas. Aku tidak apa-apa. Ini adalah resiko pekerjaanku. Dan ingat, ini bukan karena kalian. Ini karena keserakahan orang lain. Mbah Margono segera menenangkan Khadijah, memastikan dirinya baik-baik saja, dan kemudian fokus pada pemulihan Usman. Usman, Ger, panggil Mbah Margono lembut. Santetnya sudah kembali ke asalnya. Sekarang kita perkuat bentengmu. Selama 3 hari berikutnya, Mbah Margono tinggal di rumah Usman. Ia mengajari Usman beberapa wirid atau dzikir khusus dan aji atau mantra pelindungan kejawen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ia meminta Usman untuk terus merutinkan sholat malam, sholat tahajud, sebagai pagar terkuat dari semua serangan gaib. Setiap pagi, Mbah Margono mengoleskan minyak kelapa murni yang sudah ia isi dengan energi positif ke seluruh tubuh Usman. Perlahan, kekuatan Usman kembali. Tubuhnya yang tadinya seperti batu, kini terasa ringan kembali. Lidahnya yang terkunci kini bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang. Pada hari keempat, Usman sudah bisa berdiri tegak. Ia terlihat lebih kurus, namun auranya kembali bersih dan memancarkan ketenangan. Mbah Margono, saya berhutang nyawa pada panjenengan, ujar Usman membungkuk hormat. Mbah Margono tertawa renyah, tawa konyol yang kini kembali lagi. Ia kembali menjadi kakek-kakek ceroboh yang lucu. Ah, utang opo le? Aku ini kan cuma pembeli cilokmu di hari itu. Wes, sudah. Yang penting sekarang kamu sehat. Ingat, Ger, jangan pernah takut rezeki direbut. Karena setiap rezeki sudah ada alamatnya. Kalau kau takut, kau memberi celah pada iblis untuk masuk. Tetaplah menjadi Usman yang dulu, jualan yang jujur, ibadah sing kenceng, sing rajin, sing kuat, sing sregep. Sebelum pergi, Mbah Margono memberikan sebuah gelang dari akar bahar hitam yang sudah ia mantrai sebagai pelindung tambahan. Pakai ini bukan sirik, ini hanya alat, tapi akan menjadi pengingatmu untuk selalu menjaga hati. Kalau ada yang mau mengganggumu, benda ini akan terasa panas dan kau harus segera menguatkan wiridmu, pesan Mbah Margono. Usman menerima gelang itu dengan takzim. Mbah Margono pun pamit, kembali ke rumahnya dengan ukiran naga. Kembali menjadi kakek spiritualis jenaka yang siap membeli cilok Usman saat dia lewat depan rumahnya. Berita kematian tragis Mbah Wiryo, si dukun santet, sampai ke telinga Warno, si penjual batagor. Berita itu membuatnya gemetar ketakutan, bukan karena dukanya, melainkan karena ia menyadari sepenuhnya santetnya telah gagal dan ia tahu kekalahan sang dukun berarti energinya telah dibalikan. Warno yang selama ini tertutup oleh amarah dan kecemburuan, kini hidup dalam ketakutan yang mencekik.
Setiap malam ia tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan Usman dan wajah Mbah Wiryo. Ia mencoba membersihkan dirinya, namun rasa bersalah dan ketakutan itu sudah mengakar dalam jiwanya. Sementara itu, Usman kembali berjualan di depan SD. Ia melihat Warno yang tampak kurus kering, matanya cekung, dan dagangannya sepi pembeli. Usman merasakan sedikit iba, namun ia ingat perkataan Mbah Margono. Ini adalah hukum alam. Usman dengan hati yang lebih bersih dan keyakinan yang lebih kuat, terus menjalankan aktivitasnya. Gerobak ciloknya kembali diserbu anak-anak, aromanya kembali menggugah selera, dan rasanya kembali sempurna. Ia tidak pernah meninggalkan sholatnya, bahkan di tengah keramaian. Pada suatu sore, saat sholat asar baru saja selesai, dan Usman kembali ke gerobaknya, ia melihat Warno sedang membereskan gerobak batagornya yang sepi. Warno bahkan tidak berani menatap mata Usman. Usman berjalan mendekat, mengambil 2 porsi cilok, dan menghampiri gerobak batagor Warno. "Mas Warno," sapa Usman lembut. Warno terlonjak kaget, wajahnya pucat. Ia terlihat siap melarikan diri. Usman, kau sudah sembuh?" tanya Warno, suaranya bergetar. "Alhamdulillah, Allah masih memberi saya umur dan kesehatan, Mas," jawab Usman tulus. Ia meletakkan 2 porsi cilok itu di meja gerobak Warno. "Ini Mas, untuk Mas Warno dan keluarga di rumah. Jangan sungkan, ini gratis dari saya." Warno menatap cilok itu. Air matanya mendadak menetes. Ia tidak bisa menatap kebaikan tulus itu setelah semua kejahatan yang ia lakukan. Ia menunduk, menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Man. Maafkan aku, Man. Di ngapura ya, tolong," bisiknya, suaranya terputus-putus. Usman hanya tersenyum. "Rezeki sudah diatur, Mas. Yang penting hati kita bersih. Kalau hati bersih, rezeki juga lancar. Jangan khawatir, saya tidak dendam." Usman membiarkan Warno menangis. Ia tahu pengembalian santet yang paling dahsyat bukanlah kelumpuhan fisik, melainkan hukuman batin yang harus ditanggung Warno seumur hidup. Hidup dengan rasa bersalah yang mencekik, sementara orang yang ia benci justru menunjukkan kebaikan. Usman kembali ke gerobaknya, melanjutkan hidupnya. Ia sadar Wonosobo mungkin terlihat tenang dan asri, namun di balik kesederhanaan kota itu tersembunyi pertarungan spiritual yang tidak akan pernah berakhir. Dan ia, si penjual cilok biasa, kini memiliki benteng yang tak terhancurkan, dibangun dari ketulusan ibadah dan perlindungan seorang spiritualis kejawen yang lucu dan ceroboh, Mbah Margono. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Terima kasih Mas Rian sudah menuliskan cerita dari Mbah Margono. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai. Saya pamit diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.